selamat siang ya. Kita mau mereview ya produk ini. Kardusnya sih dari MT Light ya, headlight profesional car light upgrade. Nah, di depan saya ini ada namanya fog LED ya, fog lamp LED gitu ya. Jadi ini biasanya dipasang di fog lamp. Tetapi ini untuk mobil-mobil tertentu saya nggag tahu ya bisa masuk atau tidak. Seperti misalnya expander ya, expander karena saya punya mobilnya expander yang versi lama ya, bukan versi baru. Nggak tahu nih bisa dipasang atau tidak ya. Karena kenapa? Ini dimensi belakangnya gede banget nih. Takutnya mentok rangka ya. Jadi kalau Anda yang mau beli tipe ini, Anda harus perhatikan bagian belakang mobil Anda ini ada isi atau tidak. Misalnya kalau ada rangka atau ada bagian tulang-tulang mobil, tentu nggak bakal bisa dipasang ya. Bracketnya sih ada 4 yang versi ini katanya versi universal sih. Yang setahu saya bracket begini dipakainya di Mitsubishi, di Suzuki, di R3, Pajero ya, di Mitsubishi sih ya kebanyakan yang versi begini. Tapi kalau Honda nggak begini ya. Ada sebagian Toyota pakai yang tipe ini, cuma kalau Toyota beda di bracket aja sih sebenarnya ya. Jadi Anda harus bikin kaki bracketnya sendiri. Tetapi intinya ini adalah yang universal. Nah, ini dari MT Light ini saya mau mereview. Ini dia keluarin 2 tipe ya. Si proyektor ini bisa high low, bisa jauh dekat. Jadi ini boleh dibilang sih sebenarnya kayak waterproof housing ya. Waterproof housing. Jadi tapi nggak tahu ya, ini harus diuji bener-bener ini dicelupin ke air, bener nggak dia tahan air. Jadi misalnya kalau ini bener tahan air, berarti kalau ini baut-baut ini dibuka, di sini harus ada seal ya. Harus ada sealant ya, kalau nggak bisa bocor masuk air. Nah, ini adalah yang versi ada laser. Makanya lensanya ini begini, dia di sini ada tambahan 1 LED ya. Nah, ada yang versi non laser. Nah, ini versi non laser ya. Ini versi non laser, tetapi ini dibilang adalah versi Toyota ya. Cuma beda di bracketnya aja sih, ini lebih maju, ini lebih mundur ya. Di versi Toyota nih katanya ya. Ini bracketnya kakinya beda gitu aja. Nah, tetapi maksud saya di sini adalah saya mau membedakan bahwa ini versi non laser, jadi bullet gitu aja ya. Kalau ini lasernya ada tambahan. Nah, kita akan cobain dulu ya, kita akan demokan hasil sinarnya bagaimana. Saya sih sudah coba nyalakan ini LED ini pertama kali dinyalakan sih sekitar 30 watt, tapi kalau dia sudah stabil ya, ini saya pindahin dulu. Kalau dia sudah stabil, jadi 25, dia sudah stabil di sekitar 24 watt. Jadi ini sekitar 24 watt nih ya. 24 watt sih kecil ya saya bilang, dan dia pakai proyektor, outputnya tipis biasanya. Tetapi ya tergantung lagi kepada Anda. Kadang-kadang ada orang mau modif menggunakan proyektor LED, ya itu nyusahin juga ya. Karena kan kalau nggak PNP Anda harus bikin bracketnya. Kalau saya sih lebih prefer rumah fog lamp Anda seperti ini, Anda tinggal gantikan LED JL3 ya. PNP pasang 5 menit selesai. Kalau ini kan mesti bongkar-bongkar bumper mungkin ya. Mesti bongkar-bongkar bumper dan wiringnya Anda ubah. Ya, jadi kalau yang versi beli LED JL3 misalnya atau beli LED yang biasa tinggal plug and play. Nah, ini rumah fog lampnya seperti ini. Nanti kita akan demokan ya. Menggunakan LED ini pakai JL3 dibandingkan dengan ini bagus mana ya. Nah, ini sendiri reflektor juga udah nggak bagus ya, sudah bekas dipakai high day, jadi sudah banyak yang meleleh kromannya. Nah, ini sekitar 25 watt lah, 25-24 watt ya. Menurut saya ya, ini pendapat saya ya. Anda boleh percaya omongan saya, Anda tidak percaya atau Anda tidak yakin dengan omongan saya juga nggak masalah. Saya melihat menggunakan ini, outputnya tipis ya, tipis dan dia nggak begitu lebar ya. Nah, kita kasih lihat di tembok hasil outputnya. Nah, ini adalah hasil output di tembok. Sebentar, sorry, saya belum nyalain dulu ya yang lasernya. Nah, ini hasil output di tembok. Hasil output di tembok ini boleh dibilang sih nggak begitu lebar ya. Kalau kita ini taruh ini senternya di sini, nah ini ke kanan, ya, ini ke kiri, ya, dia nggak gitu lebar ya, nggak gitu lebar. Dan terangnya cuma di bagian atas nih, ke bawah-bawahnya tipis, ya, dan dia nggak lebar ya, tuh, nggak lebar.
Nah, keunggulan lain dari LED ini dia ada laser. Nah, lasernya warna kuning. Nah, ini laser. Ya, ini adalah laser beam. Jadi buat nyorot jauh dan kebetulan ini warna kuning. Dan si proyektor ini bisa high low. Ya, jadi kalau Anda ikutin lampu dim dia bisa ngedim. Ya. Nah, ini lampu dimnya, ya. Ini dim. Kalau ini adalah laser. Ya. Perbedaannya apa antara lampu dim dengan laser? Kalau lampu dim kan dia tinggi saja, kalau laser diharapkan dia adalah nyorot spot. Jadi sebenarnya sih sama-sama aja, lampu jauh juga, itu aja ya. Cuma bedanya kalau di sini warna kuning dengan warna putih seperti itu. Ya. Nah, ini kalau buat mobil Anda memang perlu diperhatikan ya. Mentok nggak bagian belakang dan bracket. Dan ini lumayan berat. Jadi kalau Anda mau bikin bracketnya Anda harus yang kuat. Contohnya nih, saya juga mempunyai mobil Toyota Race. Banyak orang yang atau Avanza Veloz ya banyak yang mengeluhkan menggunakan mobil tersebut bawaan pabriknya lampunya nggak terang. Nah, banyak yang memodif di fog lamp-nya menggunakan proyektor LED seperti ini. Nah, kalau seperti itu ya ini tuh berat. Jadi Anda harus bracketnya benar-benar kencang. Sedangkan kalau di bawaan mobil cuma bautnya cuma pakai baut cacing. Saya ngomong begini kenapa? Karena saya juga mau memodif seperti menggunakan ini, tetapi saya urungkan. Jadi saya lebih prefer menggunakan LED JL3 yang plug and play gitu ya. Nah, oke. Ini adalah hasil outputnya. Tadi kita sudah tunjukkan bahwa outputnya seperti itu ya, nggak gitu lebar. Nah, kalau saya disuruh milih ya, karena kan ini boleh dibilang saya ditawarkan oleh sales, bro, lu bantu jual produk ini. Nah, ini saya review ya apa adanya. Nah, kalau saya pribadi ya dibandingkan tipe ini, saya lebih suka tipe ini. Ya. Saya lebih suka tipe ini. Tipe ini adalah tipe tanpa proyektor. Kenapa tipe tanpa proyektor kalau menurut saya lebih bagus? Outputnya akan lebih padat dan lebih tebal. Ya, lensa proyektor sebenarnya bukan membuat dia menjadi lebih terang, bukan loh. Anda jangan salah pikir. Tetapi lensa proyektor membuat dia outputnya menjadi lebar. Ya, nah kita akan tunjukkan bagaimana kalau ini kita nyalakan. Ya, kita kasih lihat nih bedanya. Ya, bagus mana. Nah, ini saya sudah nyalakan. Ya, nah Anda bisa lihat di tembok. Nah, ini. Nah, bagus mana outputnya dengan tadi? Kalau saya sih lebih suka ini, tebel. Udah pasti tebel dan lebarnya memang nggak begitu lebar banget ya. Tapi ini tebel bro, pasti padat tipe ini. Ya, kenapa? Karena dia menggunakan reflektor, jadi efisiennya tinggi. LED langsung dipantulkan ke reflektor, langsung dipancarkan. Kalau yang menggunakan lensa biasanya lensanya itu membuat dia menjadi soft sinarnya, tidak padat. Nah, kalau saya disuruh milih, saya mendingan beli tipe yang begini karena ini sudah pasti padat. Saya berani jamin, ya. Saya juga tidak menjual tipe ini, Anda bisa mencari sendiri di luar. Saya dulu menjual tipe ini, ya, tetapi banyak problem masuk air. Jadi saya stop jual, ya. Ya, ini lebih padat, Bro. Ya. Nah, ini kita kasih tunjuk. Nah, ini ada versi kuningnya. Nah, ini versi putih kuningnya, ya. Ya, ini putihnya. Ini sangat padat, bro, outputnya, ya. Jadi saya kenapa lebih prefer kalau Anda mau terang, ya. Daripada Anda modif-modif menggunakan proyektor, Anda modiflah yang model reflektor. Itu lebih pasti akan lebih padat, ya. Output wattnya sama loh, 30 watt. Ini 25, ini berapa tadi? Oh, sama, 26. Ini 25 tadi. Ya, 25, 24, ini 26. Jadi setara, tetapi wattnya setara, tetapi ini menggunakan lensa, ini tanpa menggunakan lensa. Ini adalah sama-sama untuk dimodif rumah ininya, rumah fog lamp-nya. Jadi ini menggunakan proyektor, ini menggunakan reflektor, ya. Jadi mangkok. Kalau saya sih prefer megang ini. Ya, kenapa? Karena saya udah bilang reflektor ini efisiennya tinggi. Jadi
LED di bawah langsung dipantulkan ke reflektor, langsung outputnya keluar, padat. Ya, sedangkan kalau ini ada lensa, lensanya itu membuat sinarnya menjadi soft. Biasanya lampu jalan ada udah kalah, ya. Kena jalanan basah udah kalah, ya. Nah, ini ada satu lagi kita sebagai perbandingan, ya. Perbandingannya adalah lampu reflektor Anda original dipasangkan dengan LED yang namanya JL3. Ini salah satu perwakilan aja, ya. Kita mau mewakili menggunakan LED. Jadi bisa aja Anda menggunakan LED lain apapun, mau satu warna, mau dua warna, mau tiga warna. Nah, ini sebagai perwakilan, ya. Nah, kita pasangkan, ya, ini. Nah, kalau Anda mau beli tipe ini, tipenya adalah JL3, J artinya juragan, L artinya lampu, 3 artinya 3 warna. Nah, kita ready stock. Ya, kalau yang kayak begini saya baru mau mencoba jual karena saya baru ditawarkan oleh sales lampu, "Bro, bantu jual." Ya saya review dulu, kalau saya bilang kalau bagus ya saya mau jual. Ya. Nah, kalau ini adalah rumah fog lamp mobil Anda. Misalnya mobil Anda Avanza Veloz 2022. Nah, ini rumah fog lamp-nya atau Innova Reborn, ini rumah fog lamp-nya. Nah, Anda mau terang, Anda beli bolam JL3, nah ini adalah hasil output-nya. Hasil output ini akan lebih bagus jika di mobil Anda, karena mobil Anda sudah pasti baru. Rumah fog lamp-nya baru, karena ini saya udah bilang, ini rumah fog lamp bekas. Sudah meleleh krom-kromannya di dalam. Bekas pakai HID. Ya, ini adalah punya Avanza 2013. Saya taruh di meja saya, kenapa? Saya buat demo. Jadi hasilnya akan lebih bagus dibandingkan ini, dan ini hanya mewakili. Ya. Nah, ini kita kasih lihat hasil outputnya di tembok. Nah, ini hasil outputnya di tembok. Ya, seperti ini. Ya, ini di tengah dan ini sangat lebar. Ya, sangat lebar. Nah, ini pattern ini akan lebih bercut off di mobil Anda kalau reflektornya bagus, karena ini reflektornya sudah keriput-keriput, jadi makanya banyak begini-begini. Tapi sebenarnya adalah cut off garis lurus. Kenapa saya bisa ngomong begitu? Karena Toyota Race saya memasang LED tipe ini dan cut off-nya berupa garis lurus. Ya, memang garis lurusnya tidak secakap proyektor, tetapi garis lurus. Karena di sini ada bagian yang kosong-kosong ini karena ya bekas keriput-keriput reflektornya. Ya, dan ini sangat lebar dan di tengah juga padat. Ya, lebar sekali. Ya, memang tidak selebar, memang tidak sepadat outputnya kalau Anda menggunakan yang tipe ini. Ya, ini akan sangat padat di tengah, tetapi ini juga kurang begitu lebar. Ini sangat lebar, ya, bahkan lebih lebar dibandingkan Anda menggunakan proyektor ini. Proyektor ini menang di cut off, ya, menang di cut off. Nah, ini kita kasih lihat hasil warnanya, ya. Ini adalah warna putihnya. Nah, ini adalah putih kuningnya dan ini adalah warna kuningnya, ya. Seperti itu. Ya, jadi buat Anda pilihan banyak, ya. Anda mau cara gampang atau mau cara susah atau mau cara bagaimanapun. Nah, ini tuh contohnya tuh. Anda kelihatan nggak di dalam tuh udah keriput-keriput, udah rusak nih krom-kromannya. Dan reflektornya juga udah nggak kinclong. Kalau kinclong ini akan pasti lebih terang di bawah mobilnya, ya. Nah, jadi kesimpulannya tergantung Anda mau yang mana, ya. Sesuaikan budgetnya, Anda mau yang plug and play atau Anda yang mau modifikasi. Anda memasang ini hanya 5 menit, 10 menit selesai. Kalau Anda masang ini mungkin mesti bongkar bumper. Ya, mesti bongkar bumper dan tarik-tarik kabel ulang dan potong-potong kabel. Kenapa? Karena kabel-kabelnya banyak dan dia bukan berupa soket, tapi berupa kabel begini aja. Kalau yang LED begini kan berupa soket. Ya. Jadi ini bukan berupa soket, jadi Anda harus mengupas kabel dan itu harus dilakukan oleh orang yang profesional. Kalau enggak ya konslet segala macam. Ya. Kenapa bisa konslet? Karena mobil zaman sekarang itu full sensor. Contohnya kalau Avanza Veloz ada TSS. Nah, jangan sampai Anda memasang peralatan elektronik ini mengganggu kelistrikan di mobil Anda. Jadi TSS Anda terganggu, misalnya seperti itu. Storing, radio mobil Anda terganggu. Itu yang terdengar oleh indera kita. Yang tidak kita bisa rasakan, misalnya sensor TPS terganggu, mobil menjadi lemot, ini itu. Nah, itu bisa mempengaruhi kinerja mobil, ya seperti itu. Nah, makanya belilah barang yang berkualitas dan install di bengkel yang mengerti dan paham, ya. Jadi saya sudah membandingkan 3 buah hal, ya. Menurut Anda mana yang bagus?
Kalau saya sih menyarankan Anda pakai yang tipe begini. Kenapa? Karena ini tipe reflektor. Ini pasti akan padat di tengah karena efisiennya tinggi. LED ditaruh di bawah langsung dipantulkan ke reflektor. Jadi outputnya akan sangat padat. Ya. Nah, kalau menggunakan proyektor, biasanya proyektor itu outputnya tipis. Itu sudah rahasia umum. Kadang-kadang ketemu lampu jalan kalah. Terus biasanya orang Anda dikasihkan gambar video atau Anda dikasihkan gambar foto, wih hasilnya istimewa banget ya. Ya, kadang-kadang kamera memang jahat, bro. Kamera memang jahat, tetapi sesungguhnya nggak seperti itu outputnya. Ya, kadang-kadang korban marketing atau korban iklan biasanya seperti itu. Saya di sini ngomong apa adanya karena saya juga ditawarkan mau menjual, kalau ini bagus ya saya mau jual. Tetapi saya berusaha objektif, ya. Karena saya hobi, saya bukan hanya pedagang murni. Kalau bagus baru kita mau jual. Jadi kalau bertanya mau bagus yang mana, ya tentu kalau Anda mau menang padat, Anda kalau bisa jangan menggunakan proyektor, karena proyektor ini outputnya tipis dan hasil outputnya tidak begitu lebar ya. Nah, kita demokan ulang deh supaya Anda bisa melihat perbandingan ulangnya ya. Nah, ini kita nyalakan. Nah, ini saya kasih lihat di tembok outputnya ya. Cut off memang bagus, tetapi dia tidak lebar. Ini taruh titik tengah, ini segini ya. Tidak begitu lebar ya, dan terangnya hanya segini. Bawah-bawah lainnya tipis ya. Tuh. Ya. Dan pemasangan agak ribet terus terang ya, terus terang agak ribet, dan Anda harus install di orang yang profesional karena bracket ininya tidak universal ya, tidak universal, harus cocokin ke mobil Anda apa, Anda harus cari bracketnya yang benar-benar untuk mobil Anda. Nah, kebanyakan kalau kayak Toyota Race, Toyota Avanza, itu bracketnya nggak ada yang pas untuk headlamp begini, mau nggak mau Anda harus bikin bracket kaki-kaki sendiri yang dibaut-baut. Nah, kalau Anda memasang seperti begitu, biasanya kena jalanan rusak atau jalanan bumpy, itu akan goyang-goyang. Satu. Karena kenapa? Bumper mobil zaman sekarang tipis plastiknya, dan ini berat. Jadi, kalau ini kan ringan. Jadi ringan kenapa? Jadi kena jalanan rusak tidak ada momen, tidak bisa goyang atau bergetar. Nah, sedangkan ini berat, bro. Ini berat. Jadi bumper mobil Anda plastik tipis, jadi bisa bergetar, bisa bergoyang, ya. Dan biasanya orang yang masang ini biasanya ya, dia harus benar-benar horizontal. Jadi antara kanan dengan kiri harus benar-benar ketemu. Kebanyakan yang saya ketemu di jalan kadang-kadang miring sebelah, jadi tidak enak dilihat. Kenapa bisa miring? Karena bracketnya dia bikin bracketnya, bukan bracket langsung yang plug and play dari bawaan si fog lampnya, seperti itu ya. Nah, kalau Anda yang benar-benar mau istilahnya PNP dan Anda yang nggak mau modif-modif, Anda pokoknya maunya tahu terang, tinggal bayar, tinggal 5 menit pasang selesai, ya Anda manfaatkan aja bolam ini. Nah, ini salah satunya bolam JL3 ya, dipasang. Udah gitu aja, selesai. Kalau Anda beli bolam-bolam begini paling 5 menit masang selesai, dan plug and play, Anda tinggal pasang, tinggal pakai. Dan terangnya juga nggak malu-maluin gitu. Terangnya nggak malu-maluin ya, lebarnya dapat, padatnya juga dapat, hujan kabut juga dapat, karena itu 3 warna ya, seperti itu. Oke, cukup ya reviewnya, perbandingan. Jadi ini saya sedang membahas fog LED Pro G ya, fog LED Pro G ya. Salah satunya ini ditawarkan oleh teman saya ya sebagai importir untuk ya bantu-bantu jual, ya oke aja sih. Ya, makanya kita review dulu ya fog LED ini ya. Oke, terima kasih.